Nah, apa itu fikir? Tafakkur. Dari pagi kita sampai pada ayat tentang ulul albab, alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dalam kajian tafsir. Di dalam ayat itu, yang akhir-akhir surat Ali Imran itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kawasan pemikiran. Di area pemikiran diberikan oleh Allah dalam ayat itu. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Di Allah jelaskan mana wilayah fikir. Kalau zikir sudah kita jelaskan. Sekarang fikir. Fikir itu memiliki wilayah. Karena yang berfungsi untuk bertafakkur itu adalah akal. Akal kalau dibawa keluar dari wilayah yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk dia berada di situ, kalau dibawa keluar dari itu, dia menjadi cacat. Dia tidak sehat. Jadi kalau nak menjaga akal, kau mudah. Baca rohnya, pakainya di dalam wilayahnya, jadi dibawa keluar. Kalau akal kau dibawa keluar dari wilayah, maka akal tadi akan menjadi rusak. Tabaliknya tu, ini sama je manusia, dia cuma berada di area yang ada oksigen. Ketikanya dibawa keluar dari area itu, manusia akan mati, dia tidak mampu bernafas. Nah, kalau manusia dibawa keluar dengan dipersiapkan oksigen, mungkin dia bisa menyambung, tapi akal tidak bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah membatasi kemampuannya. Jadi barang kau ada orang kanai putus tali satunya, dek karena nyonya bawa akal itu keluar dari wilayah kewenangannya. Mana wilayah akal itu? Khalq, makhluk. Jadi selagi akal ini berfikir tentang makhluknya sehat. Tapi kalaulah melompeknya kepada Khalik, mulainya miriang-miriang. Kalaulah tiba pulanya mencari zat Allah dan sebenarnya, atau meleset begitu. Galak-galak surang saja begitu. Tidak ada agak orang galak juga. Jadi akal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuannya yang menakjubkan. Akal kan menakjubkan. Kalau kita renungkan akal manusia ini benar-benar menakjubkan. Bapak dan ibu-ibu perhatikanlah hasil karya dari akal manusia. Dahulu orang jalan kaki, satu dua sepeda tiba motor, ada motor oto, sudah oto alai kereta api. Kini kereta api itu pakai listrik, adonan tabang. Itu karya dari akal. Allah Subhanahu wa taala memberikan itu agar manusia bisa memiliki peradaban, melahirkan kebudayaan, sehingga dengan itu mereka bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Fungsi. Nah, selama akal itu bergerak di ranah khalq, makhluk,
Akal itu kan melahirkan banyak hal yang menakjubkan dan mengagumkan kita. Tapi kalaulah melompeknya berfikir tentang dan di luar makhluk yang gaib, sendiri saja dia berjalan di situ, nyosasik surang. Nah karena itu ketika akal mulai melompat ke ranah dan indah makhluk, bukan alam dan dipikirnya lagi, bukan gunung, bukanlah besi, bukan, tetapi siasa bananya kuah dan menciptakan langit dan bumi. Kalau itu taruh sebab fikir tidak dituntun oleh wahyu, tabalik bukan kaji. Itu makanya di dalam kajian keislaman para ulama mengatakan akal itu sampai pada batas tertentu dia tumpul. Kapan itu? Ketika dia mulai melangkah ke perkara yang gaib. Nah disitulah manusia membutuhkan wahyu untuk menuntunnya dalam hal kegaiban. Akan tak mampu itu. Nyala berhenti tiba di sini. Di paso aja nyalai stroke. Itu gunanya wahyu. Diutus oleh Allah, Rasul, untuk membawa pesan Allah, menyampaikan apa yang diingin diketahui oleh manusia tentang yang gaib di saat akalnya sudah tidak mampu untuk melangkah ke arah sana. Jadi manusia tidak bisa lepas dari wahyu Allah. Itu makanya para nabi dan rasul itu terus diutus oleh Allah untuk membimbing manusia. Ke manusia karena manusia ingin tahu nan terjadi nan ada di balik nan tampak. Kalau kita lihat alam semesta ini, keharmonisannya, keindahannya, kerapiannya, kekuatannya, kesimpulan akal, apakah mungkin alam yang indah, harmonis, tertata dengan rapi, terjadi dengan sendirinya? Akal menolak. Tak ada di dunia kau dan terjadi begitu saja. Kalau dikaji, dianalisa, ada proses, ada penyebab, makanya dia seperti itu. Tetapi apakah akal akan terus mengatakan sebab iko lahir dari siko? Itu namanya tasalsul, pikiran barantai, nak akan pernah putih dan tak ada ujungnya baku itu. Contoh, awak baku ada, dia ada apa awak? Apa awak baku ada, dia ada apanya pula? Apanya pula baku ada? Ya dia ada apanya pula. Kalau model itu awak berfikir sampai mati nak akan selesai itu. Artinya kalau seperti itu kita berfikir tasalsul seperti itu, beruntun seperti itu, mata rantai itu tidak akan tiba pada pangkalnya. Nah disitulah akal menuntut siapa sebenarnya pencipta yang pertama itu. Nah sampai pada itu akal masih bisa menjawab. Jawabannya mesti ada pencipta. Karena tidak mungkin segala yang ada ini ada tiba-tiba begitu saja. Dari tidak ada, langsung ada. Siapa yang menyebab dia ada? Kalau yang menjadi penyebab ada itu ada pula penyebabnya, berarti dia belumlah pencipta. Kenapa? Nyuado dek karena lain pula. Nah akal mulai memutus, tidak mungkin yang pencipta pertama itu diciptakan pula. Nah pada waktu itu akal mendapatkan kesimpulan bahwa alam ini punya Tuhan. Tapi ketika akal ingin tahu siapa tu pencipta, di situnya tidak mampu lagi itu. Nyangkit tangan. Siapakah Khalik itu? Siapa pencipta itu? Mampukah akal menjawab sampai ke sana? Tidak mampu lagi. Sini menyarah tu, ayo tidak terlalu. Kalau di paso juga,
maka dia masuk ke ranah khayal namanya lagi. Hanya buatlah Tuhan tu bentuk itu. Bentuk patuang, nan dari iko, nan dari itu, kodak batang kayu, bagai kodak binatang, iko barangkali ke. Nah, mulai dia menyimpang. Nah itu kalau akal terus dipaksakan untuk mencari tahu secara khusus siapa itu Khalik yang sebenarnya. Nah pada waktu itulah manusia membutuhkan tuntunan Allah dari wahyunya. Innani anallah. Situ. Nah, jadi kalau kita melakukan tafakkur, ada dua yang harus kita ketahui dalam bertafakkur. Yang pertama adalah wilayah tafakkur dan objek tafakkur itu apa? Yang kedua adalah tujuan bertafakkur itu apa? Jadi kalau awak ingin bertafakkur, ana harus ketahui dulu. Lai di ranahnya kok. Lai dalam wilayahnya akak kok disuruh berkerajo. Tafakkur. Mana wilayahnya? Khalq, makhluk, alam semesta. Pikirlah. Mengapa semua ada satu pengalaman kemarin ini yang saya lihat di negara orang. Saya melihat ada ribuan hektar ya orang menanam tanaman yang sama. Dan itu mereka kelola dengan baik. Dan mendatangkan kemakmuran kepada masyarakatnya. Jadi ditanya, kok bisa hidup orang dengan pertanian, perkebunan? Ternyata mereka menatanya dengan baik. Yang mengelolanya berada di sekitar perkebunan itu. Tempat mereka tinggal bukan seperti kampung terbelakang, tapi seperti kota kecil yang memiliki fasilitas yang cukup. Yang menarik apa? Nama bedanya Jawa di situ. Hasil pertanian mereka itu tidak nyuantan ke kota lain. Tapi dari hulu sampai ke hilir, proses produksi itu ada di sana. Pabriknya di situ pula. Pada awak tidak, sawitnya di ujung provinsi, dan pabrik sawitnya di ujung provinsi, pabriknya di ujung cik lain. Nah, sehingga untuk mangkuk hasilnya saja lebih puluh sekian biaya. Nindak. Ditanamnya di situ, orang yang menanamnya itu tinggal dengan nyaman di situ, sehingga tidak terpikir orang nak pergi ke kota. Kenapa? Karena kampungnya bentuk kota. Sekolah ada di sana, supermarket ada di sana, nyaman. Bahkan kalau dibandingkan dengan kebisingan kota, kita melihat itu adalah tempat yang nyaman untuk dihuni. Jauh dari kebisingan, tapi indah. Dan di sanalah diolah hasil pertanian mereka, sehingga mereka tidak perlu mengantarkan sekian ratus bahkan ribuan kilo
Lempanyang bawang, lempanjang Banten ke Jawa. Nah, ketika manusia berfikir dalam ranah yang memang itu adalah wilayah fikir mereka dengan benar, laibananya berfikir, mereka membawa kemaslahatan karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dengan kawanin, dengan tatanan dan aturan. Siana namu menampuh mendapat. Mau orang beriman, mau orang kafir, asalnya tampuh ana dibentangkan oleh Allah di muka bumi ini dengan tatanan dan aturannya, lainnya tampuh jalannya sampai ke ujung. Ana masalahnya awak kan tak amuh menempuh itu. Nah, itu wilayah fikir. Nah, itu buktinya selama fikir akal ini dibawa untuk berdalam-dalam dalam ranahnya dan wilayahnya, dia melahirkan kemaslahatan. Kenapa? Karena memang itu anugerah Allah. Jadi dalam hidup kau perlu dipikir. Fenomena kehidupan perlu dipikir. So itu ranah pikiran tu. Siang kan jadi presiden perlu dipikir tu. Nah, jangan nak mah lo berpikir. Entah terserah lah siang kejadi sudah itu mau pek kepanjang saya. Pikiran. Anehnya awak kok di saat disuruh berpikir, nak mau berpikir. Dikecen tu tak dalam pikiran berpikir yo. Mana ada orang? Kalau sudah masuk ke ranah kegaiban, tu pikir tak efektif lah tu. Menyarah lelai. Aman Nabi gitu. Ada awak banyak di negari ko, nan perlu dipikir nak dipikirnya, nan tak patik dipikir dipikir-pikirnya. Batangka perkara duduk di atas aras, main naka di situ. Bila kesampai ke hakikat? Kalau hanya menggunakan nalar, karena nalar hanya bisa memahami apa. Nah, jadi kalau berpikir tadi dan perlu ada dua kan. Yang pertama mengerti wakmanyo daerah dan bisa masuk pemikiran itu wilayah pikir. Yang kedua tahu tujuannya. Apa kesimpulan yang paling akhir yang dapat oleh fikir? Bersuju ayat. Itu nampak yang tinggi itu. Apa itu ayat? Ayat adalah bukti, tanda, alamat yang menunjukkan siapa di balik khalq, di balik makhluk itu. Itu yang paling akhir didapat oleh orang berpikir. Itu baru berjalan sampai ke ujung namanya tu. Tapi kalau hanya sekadar takajud saja, mencari gunung Merapi batu, tu alun sampai ke ujung fikiran itu. Dia orang nak berfikir sampai ke ujung, tu Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dengan berbagai karakternya, dan seluruh yang terjadi ini menjadi suatu tantangan bagi kita untuk merenungkannya, mencari rahasianya. Tetapi kemanapun aku beredar, ujungnya apa? Bahwa Allah punya iradah. Dialah khaliquha, penciptanya, dan dia fa'alun lima yurid. Itu ujung pikiran. Itu makanya ketika di dalam ayat itu apa kata orang yang berfikir dengan pikiran yang jernih? Subhana ma khalaqta hadza batila. Tapi nya tak hanya tiba-tiba saja tu. Nya menyambung baru sampai ke situ.
tafakkur ketika didalami ayat-ayat Allah, maka orang sampai kepada ayat yang menunjukkan apa? Menunjukkan Al-Khaliq dengan segala kesempurnaan sifat. Itu dikatakan tafakkur. Tafakkur artinya apa? Menggunakan nalar untuk menelusuri rahasia makhluk. Jadi makhluk bukan Khalik ya. Agar sampai kepada apa? Kepada ayat yang menjadi dalil petunjuk tentang wujud adanya Khalik dengan segala kesempurnaannya. Itu tafakkur. Apa pula tadabbur? Tadabbur, ranah tadabbur itu ada dua ayat. Itu ayat yang tercipta kauniyah dan ayat yang dibaca makru'ah. Tadabbur. Beda tafakkur jo tadabbur. Tafakkur mendalam, menemukan ayat dan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur tidak sampai di situ, tetapi mengambil pelajaran untuk ke depan. Itu tadabbur namanya. Cari lagu nuang tu, paham kok terjadi boleh tu. Bagi orang yang ahli vulkanologi berbagai macam, itu karena ada magma, ada itu, dan memangnya bergerak macam-macam lah analisanya. Semua orang gempa, terjadi gesekan, terjadi pergeseran lempengan macam. Itu adalah buah tafakkur. Ujungnya nanti ketika bergeser tu lah bisa awak pacian. Mana bisa dah. Ketika bumi bergoyang tu bisa diantian. Enggak dah. Oh, kalau model itu pencipta yang berkehendak tu. Tak ada kemampuan manusia untuk itu. Itulah dia. Nah, kalau sampai di situ tu bertafakkur. Tapi kalau sampai kalau yolah sadar bahwa Allah Maha besar, Allah Qahhar, Allah Jabbar, Allah Qawi, Allah Matin, Allah Alim, Allah Hakim. Nah, ambillah pelajaran, patuhlah kanyolah. Itu buah tadabbur itu. Jadi buah dari tadabbur itu apa? Ke depan. Sesudah awak renungkan apa yang disampaikan di Allah dalam ayat yang diturunkan. Setelah awak renungkan anan tercipta, dapat awak pelajaran ke depan, kita akan seperti apa. Itu bertadabbur namanya itu. Ini bedakan tadakkur, tafakkur, tadabbur. Kalau zikir tadi disampaikan, kalau tafakkur orang menemukan apa? Bukti kebesaran. Kalau tadabbur orang membawa bukti itu kepada dirinya untuk memperbaiki hidupnya di masa yang akan datang. Lala tahu tua, caliak lagu nuang tua, yang tak melatui asal melatui sedutu. Pasti itu atas izin Allah. Ada hikmah di balik itu. Karena itu kita mengucapkan bela sungkawa atas korban, tetapi untuk nalain jadi pelajaran lah. Mungkin ada karajo awak yang perlu awak benahi. Jadi mencari asok mengapu taruh itu mampu buang hampir setiap pagi. Ambo ingin tahu apakah orang Bukit Tinggi Kolai bertadabbur ndak? Ndak kini jawabnya doh. Malam 1 Januari awak cari. Nah, kalau habis coba si onjak dia terompet metuang jam surut, berarti tidak ada tadabbur. Orang yang bertadabbur ketika melihat ayat, kama apainya
nang katibu ka baa ko. Itu tadabbur. Nah, ketiga itu baik zikir maupun fikir, termasuk tadabbur karajuatu qalbu, hati. Tapi kalau butuhnya di dalam, maka dia tidak akan melihat. Dia tidak akan melihat selain materi yang tampak di hadapan mata. Dia tidak akan bisa membawa pelajaran untuk kehidupannya di masa mendatang. Tidak akan ada islah, perbaikan. Dan dia tidak akan bisa khusyuk dalam menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh kesempurnaan sifatnya. Nah, jadi itulah fungsi hati. Jadi kalau orang menyebut berzikirlah, apa yang berperan utama dalam itu? Qalbu. Berfikirlah, apa yang peran utama dalam berfikir? Qalbu juga. So, akal itu, akal kemana dinisbahkan, dikaitkan oleh Allah? Kepada qalbu. Lahum qulub la ya'qiluna biha. Mereka punya hati tapi tidak berakal dengan hati. Itu nanti kepala kau apa? Kau tak namanya. Syaraf yang menangkap berbagai macam informasi yang dibawa oleh panca indera sehingga menjadi gambaran yang bisa dicalik mata, didengar telinga dan macam. Itu fungsinya. Tapi untuk mengambilnya menjadi pelajaran renungan, menjadi bukti kebesaran, anak kerja psikolog itu. Tu makanya banyak orang yang cadik psikolog tak ada isi kok. Cadiknya nak membawa selamat itu. Kenapa? Karena dia tidak bisa membawa tangkapan nalarnya ke dalam akal. Nah, jadi yang berperan untuk berzikir, bertafakkur dan bertadabbur apa? Qalbu.